Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh tanah air? Perkenalkan, saya Ibrahim Santoso, JGB Angkatan 9 Kabupaten Sukoharjo. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, Bapak Joko Haryanto ST, MPD selaku fasilitator, dan Ibu Larti SPD selaku pengajar praktek, dan saya sendiri, Ibrahim Santoso, selaku JGB Angkatan 9. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar melalui 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Melalui pemetaan tersebut, kemudian guru dapat menerapkan 3 macam strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Kesiapan belajar murid. Guru harus lebih peka tentang pengetahuan atau keterampilan awal yang dimiliki murid. Informasi yang didapatkan ini kemudian digunakan untuk merencanakan pembelajaran di tahapan berikutnya, di mana guru dapat memberikan bantuan lebih banyak untuk murid-murid yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan dan memberikan lebih sedikit bantuan untuk murid-murid yang telah memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lebih baik. Minat murid. Adanya pilihan yang beragam diberikan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Profil belajar murid. Murid memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan preferensi lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajarnya, serta preferensi kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten itu adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan terhadap tingkat kesiapan. Yang kedua, minat atau profil belajar murid yang berbeda. Dan yang ketiga, kombinasi dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Sedangkan diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid. Diferensiasi produk. Produk ini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan, tulisan, hasil tes, atau pertunjukan, presentasi, pidato, rekaman, atau mungkin diagram, dan sebagainya. Diferensiasi produk meliputi 2 hal, yaitu 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain.
Di dalam modul yang sudah dipelajari, sebelumnya telah dipelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan sekarang yang dipelajari adalah modul 2.1, yang mana semua modul tersebut saling berkaitan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berdiferensiasi hadir sebagai solusi menjawab tantangan tersebut. Di dalam pembelajaran perlu disesuaikan dengan keragaman kodrat alam yang dimiliki peserta didik, baik lingkungan intrinsik maupun lingkungan ekstrinsik, serta disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka, seorang guru penggerak harus selalu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan selalu berinovatif sesuai dengan nilai guru penggerak. Maka, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, guru harus selalu berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi yang tergambar dalam peran guru penggerak. Adapun kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha dalam melakukan perubahan pembelajaran melalui pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau EI, sebagai upaya untuk terwujudnya visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, agar tujuan tercapai perlu diawali dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan menumbuhkan budaya yang positif. Demikian pemaparan dari saya, selalu bersemangat untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.